Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi material beton akan menyampaikan video pembelajaran dengan saya sendiri, yaitu Fajar Diki Ronaza dan kawan-kawan saya. Saya Anggun Mediana. Saya Fauzi Akbar. Saya Diva Rizky. Saya Elivia Rahma Pertiwi. Saya Atia Rizky Safira. Saya Rizky Nur Istiqomah. Dan saya Akbar Rifki Alfarizi. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Diva Rizky. Materi pertama akan dibacakan Diva Rizky. PPT-nya nggak muncul. Material beton. Beton merupakan salah satu bahan konstruksi utama yang sering digunakan di bidang teknik sipil dalam pembangunan konstruksi infrastruktur. Material beton memiliki berbagai kelebihan, salah satunya kuat tekan yang cukup tinggi, sehingga sangat cocok digunakan sebagai material konstruksi dalam menahan beban yang ada. Berbagai bangunan konstruksi infrastruktur dibangun dengan menggunakan bahan beton. Di antaranya yakni adalah Jadi yang pertama itu contoh dari material beton dalam bangunan adalah jembatan layang. Yang kedua adalah jembatan yang sering kita temui. Yang ketiga adalah bangunan-bangunan yang besar dan tinggi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Atia. Jadi materi selanjutnya adalah pengertian dari beton. Beton adalah campuran yang diformulasikan berdasarkan berat unsur-unsur penyusunan seperti agregat kasar, agregat halus, air, semen, dan dengan atau tanpa bahan tambahan yang setelah mengeras membentuk massa padat. Kemudian komposisi material beton. Komposisi material beton antara lain adalah agregat, air, semen, dan zat lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggun. agregat. Mutu agregat yang digunakan akan mempengaruhi kekuatan beton. Agregat terdiri atas agregat kasar, kerikil atau batu baur, dan agregat halus atau pasir. Agregat halus dan kasar dibedakan berdasarkan ukuran, yang dapat ditentukan menggunakan saringan. Agregat kasar umumnya terdiri dari batu-batu dengan ukuran 5 mm hingga ukuran maksimum yang biasanya tidak melebihi 50 mm. Agregat halus umumnya terdiri dari butiran-butiran halus berdiameter antara 0,075 cm sampai 0,5 cm. Pilihan agregat yang sesuai untuk tujuan tertentu memerlukan pemahaman lebih mengenai sifat-sifat agregat. Ini adalah contoh agregat kasar. Dan ini agregat halus. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Iki.
Semen. Semen adalah bahan perekat agregat kasar. Semen adalah bahan buatan daripada hasil campuran tanah liar dan batu baur atau batu kerikil. Semen yang berada pada market ditawarkan dengan berbagai tipe, spesifikasi, dan penggunaan. Misalnya, semen tipe 1 yang paling banyak digunakan untuk bangunan tipe umum. Beberapa contoh merek semen dalam negeri adalah semen Gresik, semen Padang, semen Holcim, dan semen 3 roda. Ini adalah contoh semennya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Olivia. Air. Air merupakan material yang sangat penting dalam campuran beton. Air mempunyai pengaruh penting terhadap kekuatan dan kemudahan dalam pelaksanaan beton. Zat lain. Beberapa material atau zat lain dalam pembentukan beton ditambahkan sesuai dengan kebutuhan lainnya yang diinginkan. Contoh-contoh zat lain yang bisa ditambahkan seperti retarder dan akselerator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzi. Kelebihan. Beberapa kelebihan penggunaan beton adalah sebagai berikut, yaitu kuat tekan yang tinggi, mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi, mampu memikul beban yang berat, lebih murah daripada baja, tahan terhadap temperatur yang tinggi, perawatan yang murah, dan dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal. Untuk kekurangannya sendiri, kekurangan material beton adalah sebagai berikut. Termaksud material yang berat dengan berat jenis 2.200 kg per cm kubik, kuat tarik rendah dari 9% hingga 15% dari kuat tekan, penyumbang karbon dioksida terbanyak yaitu saat proses pembentukan semen. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Materi terakhir yaitu proses pembuatan beton. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, beton merupakan komposit atau campuran yang terdiri atas agregat, semen, air, dan atau tambah bahan lain. Namun, dalam proses pencampuran ini, banyak pertimbangan dan proses yang harus diperhatikan. Yang pertama, menyiapkan material dan proporsi material pembentuk. Proporsi dari material pembentuk beton adalah tahap pertama yang harus diperhatikan. Rasio air, semen, agregat, zat aditif yang tepat akan menentukan campuran kekuatan dan kualitas dari beton. Campuran air, agregat halus, dan semen yang tidak dapat mengisi seluruh ruang kosong atau void di antara agregat akan mempengaruhi kualitas dari beton. Yang kedua, pencampuran atau pengadukan. Dari proporsi material pembentuk beton yang sudah diperhatikan, proses pengadukan juga harus diperhatikan agar hasil adukan material beton lebih merata dan sempurna atau tidak bleeding. Teknik pengadukan beton ditentukan berdasarkan kebutuhan dari beton yang ingin dihasilkan. Pengadukan material pembentuk beton dalam jumlah kecil bisa menggunakan tenaga yang ada, tapi alat bantu harus digunakan untuk pengadukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, pencetakan beton. Proses pencetakan beton dapat dilakukan di lokasi konstruksi yang akan dibuat. Alternatifnya, beton dapat dibuat di lokasi manufaktur atau disebut dengan istilah beton precast atau pracetak. Apabila proses pencetak beton tidak dilakukan di tempat di mana konstruksi yang akan dibuat, maka diperlukan proses tambahan, yaitu pengangkutan dan transportasi. Proses terakhir yaitu curing. Curing beton adalah proses material beton dalam mengembangkan kekuatannya. Proses ini perlu diperhatikan untuk menghindari beton dari kehilangan air karena penguapan yang berlebih. Perbedaan suhu yang terjadi saat proses pembentukan beton juga dapat mempengaruhi kekuatan yang dihasilkan beton. Oleh karena itu, proses curing beton dapat dilakukan seperti menyelimuti permukaan beton dengan air, meletakkan beton pada tekanan rendah atau tinggi sesuai kebutuhan, dan sebagainya. Sekian video pembelajaran material beton dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih.